Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Karena nggak ada anak TPA, kalau ada anak TPA susah gitu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Masya Allah. Ini semangat. Baik, ustaz-ustaz sekalian, pagi yang fresh dan kelihatan wajah-wajahnya luar biasa. Semalam kita sampai hampir malam ya kita melalui beberapa sesi kemarin terkait dengan administrasi keuangan dan pemanfaatan sumber daya ini ya, pemberdayaan sumber daya masjid ya. Dan hari ini kita sudah di penghujung sebenarnya, materinya itu lebih ke praktis. Kemarin sore kita sudah praktekkan bagaimana sih digitalisasi masjid itu. Nah, apa saja program-program digital yang akan diterapkan di masjid. Kita bukan hanya teori tapi sudah berhadapan langsung dengan prakteknya. Jadi masing-masing kita sudah ada mencoba QRIS. Kemarin ada ya, bersedekah dengan QRIS kita sudah coba. Dan mungkin belum semua, atau saya belum semua nih. Mudah-mudahan ada yang bisa tes Rp1.000 aja untuk tes, ya kan? Jadi yang penting besok PD. Jadi bapak-bapak, Ustaz, siapapun ketemu teman-teman, tugas satu, kasih tahu bahwa sekarang bisa bersedekah dengan HP gitu, dengan QRIS. Gitu. Nah, platformnya apa saja? Platform pembayarannya apa saja? Bisa berbentuk mobile bank ya, bank apa saja. Oh, bank konvensional kayak mana? Saya BCA bisa. Saya bank Aceh bisa. Bank apa lagi? Semua bank. Jangankan bank, platform pembayaran lainnya, misalnya seperti apa? Dana. GoPay, OVO, Link aja, apa lagi? Dana. Nah, banyak sekali lah sekarang ya. Saya pun nggak tahu tuh dengar nama aja, belum pernah lihat. Nah, yang jelas semua itu bisa digunakan untuk bersedekah dan tidak ada biayanya, gitu loh. Jadi seperti merogoh kantong. Kalau kemarin merogoh kantong ada sedikit beban kita, takut nampak uang merah. Rencana mau ngasih uang hijau, kelihatan uang merah. Masuk lagi dia kan. Nah, jadi insya Allah ini sangat privasi dan kita tinggal mau berapa? Mau 1.000, mau 2.000, mau 5.000, mau 10.000, mau 1 juta, itu udah urusan kita. Dan nggak ada malu-malunya. Dan langsung masuk ke rekening. Jadi nggak masuk ke celengan. Kalau masuk celengan masih ada risiko nggak? Masih ada risiko hilang. Buktinya ada pencurian celengan masjid. Tiba-tiba sedekah kita sudah diambil orang. Artinya yang kita tuju walaupun falah kita sudah ada, tapi yang kita tuju tidak sampai. Nah, kalau ini langsung sampai ke rekening dan ketika tarik dari rekening kita kan catat semuanya. Nggak bisa tarik rekening sembunyi-sembunyi tarik rekening, nggak bisa ya. Tercatat semuanya di tangan 2 orang dan sebagainya. Atau ada mungkin nanti nggak perlu ditandatangani lagi slip karena kita sudah dikasih CMS, namanya apa di situ? Namanya BSI BSI Smart. Nah, udah dikasih itu nanti kita udah bisa langsung mengelola rekening sendiri, rekening masjid. Mau bayar honor pegawai langsung transfer langsung dari komputer masjid ke pegawai masing-masing. Payroll misalnya, bayar gaji bisa langsung dimasukkan itu langsung dibayar payroll. Dan tapi nggak bisa sendiri, bendahara itu inputer dia. Yang eksekusi adalah ketua. Nah, gitu. Jadi ketua megang user signer namanya. Sedangkan ini inputer. Jadi approval dan inputer. Jadi yang input satu orang, setelah dimasukkan password approval, artinya persetujuan bayar, baru masuk ke rekening masing-masing. Kalau nggak masuk ya, walaupun di input gimana nggak masuk. Nah, jadi syaratnya adalah kita hidup di zaman modern ini, rahasia kita adalah password. Rahasia kita adalah password dan user ID. Jadi itu jangan dibawa ke orang, jangan kasih ke orang lain. Jangan karena sudah dekat sekali di masjid, nih kamu udah cincai-cincai lah, masa ketua sama bendahara nggak percaya. Bilang lagi nanti kalau kita nggak saling percaya, kayak mana kita mau kerja? Nah itu bermasalah nanti. Bisa jadi ya kita nggak bisa tebak. Karena saya mau sampaikan yang video tadi.
Kata Bang Napi, apa kata Bang Napi? Sebelum waspada lah. Kejahatan terjadi apabila ada kesempatan. Kejahatan terjadi Ada kesempatan. bukan karena ada niat pelakunya, Iya. tetapi karena adanya kesempatan. Jadi kejahatan, ingat itu, bahwa kita semua yakin tidak ada niat melakukan kejahatan, mencuri uang masjid, nggak ada niat, sikit pun ada niat. Tetapi kata Bang Napi, akan terjadi itu ketika adanya kesempatan. Pertama, makanya namanya itu mitigasi risiko dalam dunia keuangan. Jadi semua risiko yang mungkin terjadi kita harus batasi supaya kita tidak, walaupun tergoda, nggak bisa kita lakukan. Gitu. Jadi kalau ada kesempatan itu, maka ada risiko kemungkinan kalau kita mau melakukan bisa. Nah, jadi namanya mitigasi. Ada kesempatan kita mau lakukan, nggak bisa. Nah itu namanya mitigasi. Ditutup, nggak bisa kita lakukan. Nah kemudian kita lihat tadi di video tadi, mungkin ada yang bisa mengulas video tadi. Menarik nih terkait dengan amanah kita ini sebagai BKM, sebagai pengelola keuangan masjid dan sebagainya. Ada yang bisa memberi pendapat nggak? Apa yang bisa kita petik dari video tadi? Kita harus lakukan mitigasi dalam mengelola keuangan masjid, harus lakukan mitigasi. Nah itulah dengan sistem digital tadi itu akan memperkecil kemungkinan terjadinya miss tersebut. Jadi langsung dia main rekening berpindah, harus ada approval dan sebagainya. Itulah dibuat. Semoga mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan itu. Baik, karena waktu kita sangat singkat hari ini, pagi saya akan mulai dengan menceritakan kemarin janji saya bahwa apa saja yang akan kita lakukan program DMI Kota Banda Aceh yang mungkin menjadi nanti inspirasi buat teman-teman yang akan menerapkan di tempat masing-masing. Ya mudah-mudahan bisa gitu. Nah, jadi di DMI kita di Kota Banda Aceh ini ada 10 biro. Ada 10 biro dan selainnya adalah pengurus harian. Jadi ada biro ada biro pemberdayaan ekonomi jamaah, ekonomi umat. Kemudian ada biro hukum, zakat dan wakaf. Kemudian ada biro keamanan. Biro keamanan itu banyak dari kalangan orang-orang keamanan kita pakai. Nah, kemudian apalagi ya? Banyak sekali bironya, ada 10 itu. Ada biro muslimah, pemberdayaan muslimah. Kemudian ada biro Infocom atau digitalisasi masjid. Kemudian apalagi biro ya? Banyak lah. Jadi nggak usah banyak. Tapi nggak banyak pun satu-satu udah menjadi 10 juga kan? Bahkan nih sekarang mungkin lebih 10. Nah, jadi ada program diantaranya yang kita laksanakan di sini. Yang pertama tuh pengadaan ATM beras untuk yang sudah nih 3 masjid, bukan 30 masjid. Ada kemarin info saya 30 unit ATM belum. Jadi karena BDM itu tidak punya modal sendiri, jadi kita membangun silaturahmi dan komunikasi dengan semua pihak sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ATM beras ini kebetulan memang bukan ide kita, tapi datang ide ketika kita lagi membuat program, datang ide dari Yayasan Baitul Mal BRI. Jadi beliau datang menyampaikan ke saya, Ustaz sudah di DMI ya. Kemudian ada program katanya, masih ada program untuk pengadaan ATM beras. Cocok lah, memang kita itu yang kita harapkan gitu. Saya udah terpikir juga ATM beras itu menjadi sesuatu yang paling penting saat ini. Jadi pada tahap pertama disetujui 3 untuk tahun 2021. Nah, tahun 2022 sudah disetujui 3 lagi, bukan 30. Ini angka bias ya kan? 3 jadi 30. Banyak sekali. Kalau 30 saya bagi-bagi nih 100 orang. Jadi juga pengaruhnya besar, Pak. Ya, Belum pengaruhnya besar. 1-0 kan, tapi pengaruhnya besar. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini bagian dari semangat yang kita sampaikan.
mungkin nggak mesti pengadaannya harus dibantu oleh orang lain. Pengadaan sendiri pun nggak berat kalau manfaatnya besar. Nah, kita bisa aja kita lakukan masing-masing. Dan nanti ke depan mungkin angka setiap masjid ada itu. Kalau hanya harga segitu dan pemanfaatannya begitu besar, mungkin setiap masjid sanggup beli. Nah, jadi ATM beras ini, Pak, yang spesifikasi sekarang itu adalah dia bisa melayani 1000 jamaah mustahik. Jadi artinya bisa 1000 kartu ATM dikeluarkan, dilayani. Dan dia digital semua tuh, pakai WiFi juga. Di dalamnya pakai sensor semua tuh. Jadi kalau lihat siapa yang sudah ambil, kita tahu di komputernya, di komputer kita. Siapa yang sudah ambil, tahu. Siapa yang belum ambil, tahu. Mau ambil 2 kali, nggak bisa. Karena dia cuma sekali bisa ambil, udah disetting. Nah, saya masa Allah, ini 3 liter per minggu. Ya udah, kalau udah ambil sekali, mau buat lagi, kita nggak mau deh. Nggak bisa lagi. Kalau nggak, kita setting di komputer. Nah, jadi untuk bantuan pertama yang diberikan oleh Yayasan Baitul Mal BRI itu kita dibantu 1 unit ATM ditambah dengan 50 orang mustahik, artinya ditambah dengan persediaan beras, ya, mereka memberi beras, juga dihadiahkan beras dari Yayasan Baitul Mal, dan itu dari zakat tuh, infak sedekah. Jadi untuk 50 orang mustahik, dan sekali tarik, sekali ditegil itu keluar 3 liter beras. Kenapa liter? Karena nggak ada timbangan di dalam. 1 liter itu 0,8 kilo, berarti 3 liter itu 2,4 kilo per orang per minggu. Itu yang dihadiahkan oleh Yayasan Baitul Mal. Itu sebanyak 50 orang. Itu perkiraan lebih kurang dana yang disediakan setiap setahun itu adalah 80 juta. Lebih kurang. Per jiwa atau per kakak? Per kakak. Tapi nanti kalau berapa per jiwa hitungannya kan, terserah kita. Dan kita bisa setting berbeda. Bisa yang ini 1 kilo kita kasih karena sendiri ya. Sekali tarik, yang ini 3 kilo karena rame, yang ini 5 kilo bisa, maksimal 5 kilo. 5 liter. Jadi liter lah ukurannya. Sedangkan kapasitas itu 240 kg. Kapasitas tangkinya, penampungan beras. Hampir sedikit kurang dari 1/4 ton sekali isi. Itu. Untuk data yang tersimpan itu, kalau kita mau dari beras yang dilihat dari itu seperti ATM juga atau? Ya. Data yang ada. Seperti ATM. Jadi seperti ATM. Dan yang menariknya di ATM itu bisa kita stiker nanti. Misalnya kita tulis Jamaah Masjid Taqwa Subul Salam misalnya. Asilmi Subul Salam misalnya. Jadi waktu kita kalau sudah habis jamaah masjid, ini based on masjid dulu. Dalam masjid itu jangan ada orang yang apa? Jangan ada orang yang tidak ada beras di rumahnya. Itu yang kita kasih dulu. Setelah itu baru kita cari orang-orang yang mustahik di dalam kampung itu di mana masjid berada. Nah, setelah itu baru kita berbagi. Nah, kalau kami merencanakan kalau mampu kita tingkatkan menjadi 500 kartu misalnya, 500 mustahik beras itu setiap bulan, maka kita akan bagi rencananya begitu. Nanti kita munculkan lagi bagusnya gimana. Jadi 100 untuk masjid tempat berada, 100 artinya itu 50 untuk orang dalam masjid dan 100 untuk 50 lagi untuk lingkungannya. Berarti kan 100. Nah, lebih kan 400. Lebih 400 itu kita cincang. Kita bagi 2 menjadi 50-50. Artinya menjadi 8 kampung dapat. Kita bagi-bagi. Jadi 1 kecamatan dapat hampir bisa satu itu untuk 1 kecamatan gitu tujuannya. Jadi bisa dibagi sedikit lah gitu. Pemilihan jamaah itu yang berhak menerima itu dengan cara apa? Ya, harus betul-betul pertama kemarin kalau kita sih minta dari kalau jamaah masjid kan diidentifikasi oleh pengurus masjid. Makanya tadi pengurus masjid harus punya data orang miskin, data orang mustahik. Pertanyaan yang kemarin yang saya tanyakan, pernah nggak kita berpikir berapa orang yang nggak makan di masjid ini itu yang nggak pernah, belum pernah. Nah sekarang udah mulai pernah, gara-gara ada yang beras, itu hikmah filosofinya di balik itu. Gara-gara ada yang beras ini, kita udah duduk berpikir siapa ya yang berhak terima dalam masjid ini.
Akhirnya kita korek-korek nih semua, siapa sampai dapat. Kalau kita sudah dapat yang berhak menerima, berarti kita sudah dapat yang tidak berhak kan? Berarti kalau kita sudah dapat mustahik, kita sudah dapat muzaki. Tinggal kita klasifikasi aja nanti. Muzaki yang kaya raya, ada yang sedang-sedang, ada yang pegawai, ada yang pejabat dan sebagainya. Tinggal kita klasifikasi. Nah, jadi itu hikmah di balik itu yang paling besar. Jadi kita sudah mulai, pengurus sudah mulai care dengan jamaahnya. Sudah ada hubungan diplomatik. Selama ini kan nggak ada yang nanya. Paling nanya, apa ya kita sehat. Nah, udah pulang terus. Ya kan? Nah, persoalan tidak makan nanti nggak ada masalah. Padahal itu yang menyebabkan kita kadang-kadang berbuat kekeliruan. Nah, hubungan antara bagaimana mengisi ATM itu. Nah, mengisi ATM itu, Ustaz-ustaz sekalian, kita harus berdayakan dalam masjid dulu. Jadi yang 50 kan udah disumbang tadi, udah sustain lah. Ada sumbang, ada nyumbang, itu udah jalan, itu setahun buat. Tapi kita harus mempersiapkan bahwa ATM itu nggak boleh kosong. Kalau nanti nggak dibantu lagi, kita bisa isi sendiri. Yang pertama. Yang kedua, ini kan masih ada kapasitas 950 orang lagi bisa kita berikan. Nah, makanya kita akan lakukan pemberdayaan dalam masjid itu sendiri. Dengan ada pendataan tadi yang berhak dan yang tidak berhak, maka yang tidak berhak kita sodorkan investasi tetap, investasi akhirat tetap. Jadi misalnya Bapak sanggup berapa? 1 sak, 2 sak, ya beras saja, ukurannya beras. Kalau nanti saya kasih uang, boleh, tapi ukurannya beras. Jadi beras kita tentukan sebaiknya, supaya berasnya tidak bercampur macam-macam beras. Tapi ada pula yang kuning kali kan. Nah, jadi maksudnya beras standar apa? Nah, jadi kalau orang sudah menyatakan bahwa saya siap, saya 1 sak Pak, saya 1 sak Pak. Nah, biasanya beras itu lebih siap orang memberikan daripada duit. Karena kalau duit memang beda ya. Nah, tapi kalau beras, nah, itu saya 1 sak, mungkin hampir semua orang mau. Itu 1 sak beras untuk orang miskin 1 bulan. Nah, kalau dalam masjid itu sudah maksimal, kita udah catat berapa, tapi kita bilang, Pak, ini harus setiap bulan, rutin. Karena apa? Mustahiknya sudah tertentu kan mustahiknya. Misalnya 100 orang tuh pasti narik dia tiap minggu. Coba kalau misalnya, Mak, saya bulan ini nggak ada lah. Nah, itu nggak bisa tuh, harus ada tuh. Karena kalau udah kontrak terus ada. Jadi namanya investasi akhirat tetap. Tapi kecuali memang kita kesulitan sekali, itu nanti kita yang pikirkan, disampaikan cepat. Oh ini saya udah jadi. Berasnya itu Gimana? berapa kali sehari? Gimana? Sehari beras. Penarikan seminggu sekali. Seminggu Sekali 3 liter per orang. Itu yang dikasih oleh ya sampai Jurnal BNI ya. Kita boleh aja berubah-ubah. Mau narik setiap hari sekali boleh. Mau kita buka setiap hari boleh narik, boleh. Bisa juga. Tapi kalau kita tutup nggak bisa narik. Jadi nutupnya semuanya digital di komputer. Bisa ada orang, saya hilang kartu gimana? Kalau hilang kartu dia bisa kita blokir. Sampai kita ATM juga dilapor kita blokir. Karena dia berbahaya, dia bawa kartu langsung di-tag keluar tuh. Kini keluar. Oh, nggak ada pin ya? Nggak ada pin, karena para mustahik kalau kita buat pin nanti sebentar hilang pin. Ada lupa pin, kita nggak makan. Nah, jadi kita sesederhana itu kita buat supaya didesain oleh ahlinya, bukan kita buat ya, kita terima aja. Akhirnya ATM itu begitu canggih mempertimbangkan berbagai hal. Jadi itu yang paling menarik karena ada menghubungkan. Sekarang yang kita perlukan adalah silaturahmi kita sedang merenggang, betul Pak? Apalagi beda-beda paham sendiri, kita bilang mereka musola dekat kita nggak ngomong. Tapi sekarang mau tak mau yang miskin walaupun benci tak benci sudah terima dari orang sahabat-sahabatnya. Jadi kalau memberi itu kata Nabi saling memberi hadiah kamu supaya muncul kasih sayang, ya kan? Saling memberi itu muncul kasih sayang. Nah, kita harapkan kasih sayang dalam masjid itu akan terjalin dengan baik karena ada perluan. Nah, begitu. Nah, kalaupun nanti misalnya dalam masjid itu nggak ada, banyak orang miskin juga, banyak penerima, kita bisa main keluar. Bisa kita minta ke orang kaya, bisa juga ke kantor-kantor. Saya rasa kalau pegawai negeri itu berkah kali. Kalau ada satu sak beras atau setengah sak, kami pegawai kecil setengah sak beras. Yang penting jangan ukuran lain, ukuran beras. Setengah sak beras, Pak. Oke, berarti cincang minimal paling kecil setengah sak beras.
paling besar nggak kita batasi. Bisa 2 sak beras sebulan. Nah, itu nanti kita. Yang penting kita administrasikan. Berarti ada 1 orang petugas juga yang mengurus bidang administrasi. Itu rencana kita kalau Allah mengizinkan. Kita akan cari itu 9. Akan cari 9. Ini kalau komitmen sudah ada dari yang sudah ada dari sampai kembali dari BSI sendiri juga udah insya Allah akan membantu. Pimpinannya sudah menyampaikan saya akan memberikan 1 sebelum Ramadan. Jadi kita coba kita coba follow up lagi dan saya yakin yang lembaga-lembaga lain akan mudah juga. Ada beberapa lembaga lain juga yang kita hubungi tidak saya sebutkan, tapi sudah berkomitmen lah kita siap membantu pengadaannya. Nah intinya bukan persoalan pengadaan, tapi persoalan perawatan. Jadi sebelum kita kasih nanti kita akan komunikasi dulu dengan BKM-nya, BKM mana yang siap itu yang kita tahu. Kalau nggak siap tentang pengadaan nanti jadi mesti tua. Nah, jadi harus ada orang-orang volunteer yang saya kira kalau seandainya banyak nanti kita akan komunikasi ke teman-teman, apalagi yang nomor HP kita ya. Jadi bisa saling ini. Kalau ada mungkin nanti ide ini bisa disampaikan ke orang-orang kaya setempat atau pemerintah setempat atau lembaga-lembaga seperti Baitul Mal di daerah nanti kalau memungkinkan, nah itu boleh disampaikan. Jadi nanti kalau pengadaannya bisa saya bantu proses ke yang ke Jakarta itu bisa kita bantu prosesnya. Nah itu insya Allah itu pertama yang program kerja kita yang sudah berjalan nih. Jadi mudah-mudahan tahun 2022 juga bisa berjalan dengan baik dan itu menjadi kemarin kan sudah menjadi contoh ya. Artinya teman-teman udah lihat ada sesuatu yang baru nih yang bisa kita lakukan di depan. Kemudian yang kedua program yang bidang Infocom itu dia program ini digitalisasi masjid. Ini kita berharap bisa kita terapkan ke seluruh masjid 115 masjid yang ada di Kota Banjar. Nah, digitalisasi masjid ini ya salah satunya mungkin saya sedang berupaya adanya komputer, nyari komputer, kemudian nyari wifi. Kalau nggak ada jaringan juga nggak bisa. Nah, jadi kita upayakan itu, mudah-mudahan dengan secara sustainable. Kalau bisa sih tahun ini upayanya sustain, jalan terus pelan-pelan. Setiap hari kita terus buat komunikasi silaturahmi supaya dapat apa yang kita inginkan. Jadi kita tetap begitu. Kalau mau buat digitalisasi ini, apa saja yang kita butuhkan? Oh kita perlu komputer. Oh kita perlu apa lagi nih masjid? Perlu wifi. Kita cek lagi masjid-masjid itu mana yang sudah ada komputer, mana yang belum. Jadi kita harus tahu, jangan pas datang minta aja pokoknya mau babi buta 115 gitu komputer. Ya mungkin yang udah ada berapa? Nah makanya perlu mapping. Jadi masjid mana yang belum ada komputer, masjid mana yang sudah ada. Yang belum ada lah yang kita bantu dulu. Nah kemudian wifi juga seperti itu. Itu Pak, yang kedua yang agak massal dan agak berat memang effort kita untuk tahun ini. Kemudian yang digitalisasi masjid ini bukan hanya kita ngasih perangkat Pak. Itu yang tugas berat kita adalah Pak, mengajarkan jamaah untuk bisa menggunakannya. Nah ini era society tadi 5.0. Jadi kita ajarkan semua satu persatu seperti yang kita ajarkan ke Bapak kemarin. Mudah-mudahan itu bisa diajarkan kepada jamaah. Siapapun jamaah, saya ketemu, apa kabar ini hari ini? Oh ya, sudah bisa belum bersedekah dengan ini? Jadi langsung kita terus asal ketemu terus kita sosialisasikan. Tujuannya apa? Supaya masjid kita bisa meningkat pendapatannya. Terutama Bapak-bapak jangan dilewatkan itu kesempatan bersedekah subuh ibu-ibu, itu penting sekali. Semua ibu-ibu tuh ingin bersedekah subuh, tapi selama ini masukin celengan. Di rumah ada celengan tuh masukin di rumah. Itu kan resiko hilang ada. Dan resiko belum sampai ke yang kita bilang tadi itu ada. Nah mudah-mudahan itu bisa kita terapkan juga di tempat kita. Nah yang lain, misalnya ada bidang pemuda. Bidang pemuda itu kita akan memastikan bahwa setiap masjid itu ada remaja masjidnya. Ini untuk tahun ini. Memastikan bahwa di masjid itu ada remaja masjidnya dan aktif. Nah berarti nanti kalau kita mapping ada 3 nanti muncul, ada dan aktif. Yang kedua ada remaja masjidnya, tapi tidak aktif, itu yang paling banyak.
pasif. Yang ketiga, memang belum terbentuk. Siapa namanya ketua remaja masjid di sini? Nggak ada, belum terbentuk. Ada. Nah, yang kayak gitu kita bentuk. Yang belum aktif kita aktifkan. Nah, itu untuk bidang pemuda dan remaja. Nah, untuk bidang hukum, zakat dan infak dan wakaf. Nah, ini sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan di bidang ini selama 5 tahun. Tetapi untuk tahun pertama kita akan melakukan yang paling mudah yang kita lakukan dulu. Karena itu dia bisa kita buat lembaga siswa. Sekarang lembaga wakaf kan sangat penting, sangat perlu. Lembaga zakat, infak, sedekah dan wakaf. Nah, itu bisa kita bentuk, apakah dibentuk di DMI ataukah kita memberdayakan lembaga itu di masjid-masjid terbentuk gitu. Nah, kemudian kita bisa membentuk LBH masjid. Nah, sekarang kan sebenarnya masjid butuh LBH, ya, lembaga bantuan hukum. Jadi kalau misalnya ada bermasalah, kan sekarang masjid banyak bermasalah, misalnya ada masalah ini, masalah itu, masalah tanah. Sekarang belum, tapi ke depan itu kalau kita nggak punya sertifikat, bisa jadi dibuka itu, atau bisa jadi dirobohkan masjid karena tidak ada izin mendirikan bangunan. Jangan, ini perkembangan teknologi dan apa istilahnya, aturan-aturan yang berlaku ini akan cepat sekali. Apalagi tergantung siapa yang berkuasa nanti, ya kan? Siapa pemimpin kita, itu akan cepat sekali perubahan. Nah, tugas kita adalah menyiapkan diri. Semua masjid legalitasnya bagus. Nah, itu dari lembaga bantuan hukum. Kemudian juga di situ kita menyiapkan legalitas masjid. Pastikan sertifikat wakaf masjid itu semuanya ada. Kemudian kita pastikan IMB-nya ada. Mungkin masjid kita semuanya nggak ada IMB. Nggak ada. Ya kan? Anak masjid aja ngapain IMB? Ya ada. Hampir semua di Batak juga gitu. Jadi ini akan mungkin selama 5 tahun ini ya, program 5 tahun. Nanti kita akan lakukan mana yang paling enak dulu, yang paling mudah dulu. Karena ini kan belum pelantikan lagi. Jadi kita akan duduk lagi mana kira-kira yang paling memungkinkan kita lakukan di bidang hukum. Nah, kemudian bidang dakwah. Bidang dakwah, kami akan memastikan setiap masjid itu berlangsung dakwahnya. Memastikan aja. Misalnya seperti BKPR seperti remaja masjid tadi. Kami tidak overlap dengan BKPRMI atau LPPTKA. Kenapa nggak overlap? Kami cuma memastikan bahwa itu hidup. Kalau nggak hidup, kita hidupkan. Setelah hidup, BKPRMI ini sudah ada, amankan. Nah, gitu kan? Jadi bina, laksanakan. Jadi teman-teman BKPRMI akan menjalankan tupoksinya. Jadi kalau kami hanya menghidupkan, kalau mati kita hidupkan, kalau kalau nggak ada kita adakan. Itu tugas kita. Nah, kemudian kalau bidang dakwah, memastikan adanya dakwah berjalan di situ, di setiap masjid. Minimal tahun ini kami sudah sepakat untuk memastikan setiap masjid 1 malam atau 1 hari dalam seminggu itu ada kultum. Nggak usah pengajian dulu. Kalau yang udah ada pengajian ya udah, berarti itu nggak kita sentuh lagi. Yang udah ada pengajian ya kita sentuh lagi. Yang udah ada, malah yang udah bagus pengajiannya udah ini kita kasih award. Kita kasih penghargaan lah bahwa ini masjid yang sudah berjalan sebagaimana mestinya, dakwahnya sudah berjalan. Nah, bagi yang belum berjalan dakwahnya, kita akan coba hidupkan dakwah itu dengan minimal kultum 1 malam seminggu atau habis asar lah, habis apalah namanya, habis waktunya terserah masing-masing masjid, yang penting ada 1 kali dalam seminggu. 2 kali. Kami buat sekali ya. Nanti masjidnya buat sendiri yang lain. Jadi ini untuk menstimulasi. Kalau dirasakan penting nanti, oh ternyata itu bermanfaat. Nah, dirasakan oh ini bermanfaat. Pastilah DKI akan bikin lagi. Oh jangan sekali lagi lah, enak ini mantap. Nah, gitu kan? Jadi kita coba hidupkan sekali dulu. Bidang dakwah. Kemudian yang pemberdayaan muslimah, kita juga sepakat sekarang bahwa di setiap masjid itu harus ada pengajian muslimah minimal seminggu sekali. Mau habis Jumat lah, mau habis Rabu lah, mau habis apalah waktunya. Yang penting nanti kita pastikan setiap masjid itu ada pembinaan muslimah 1 minggu sekali minimal ada. Tujuannya supaya apa? Informasi ilmu ini sampai. Karena muslimah ini kan yang pertama tulang
apa ya, tonggak paling utama adalah membangun generasi ke depan. Nah, kalau ini nggak diberi sedikit pun, nggak ada sentuhan, ini akan bermasalah. Tapi bagi yang sudah ada, seperti tadi, kita beri apresiasi yang sudah ada, yang belum ada kita adakan. Nah, setelah ada, maka kita jaga, kita kawal supaya itu terus ada. Itu bidang pemberdayaan muslimah. Jadi sederhana aja begitu kegiatan ini. Tetapi insya Allah kalau itu berjalan semua, saya kira itu luar biasa. Nah, termasuk dengan nanti infrastruktur masjid, kita tidak memegang yang besar-besar dulu. Yang paling mengganggu kita sekarang ini adalah tempat wudhu dan toilet masjid. Itu yang paling mengganggu kita semua. Dan ini brand image. Jadi kalau masjid itu, bagaimana orang ke masjid mengatakan bahwa masjid luar biasa. Seperti ada penghargaan ke orang kepada SPBU di awal-awal ya. Kalau sekarang SPBU coba juga yang kurang ini. Tapi dulu saya lihat karena nggak berbayar lagi. mungkin karena nggak berbayar atau gimana. Tapi yang jelas dulu bagus menjadi contoh. Nah, sekarang pun masih menjadi contoh dibanding dengan masjid. Masih lebih, kita masih lebih harus kita perbaharui lagi. Nah, makanya nanti ini juga macam-macam. Ini kita suruh foto nanti, foto toiletnya, foto tempat wudhunya. Nah, ini bertahap, mungkin selama 5 tahun. Kalaupun nggak bisa, karena infrastruktur ini kan berat nih. Kalau nggak setahun, berarti selama 5 tahun minimal kita beri tanggung jawab kepada pengurus semuanya ini. Nah, jadi kalau yang nggak bersih, kita upayakan bersih. Kalau bisa kita berdayakan dari masjid setempat. Kalau nggak bisa, nanti kita akan masukkan para wakil dari luar untuk yang seperti kita ceritakan kemarin. Nah, itu terkait infrastruktur. Infrastruktur pun bisa kita laksanakan tanpa uang. Ya, dengan cara tetap mengambil dari orang yang ada, membuka peluang-peluang yang ada kepada orang yang punya. Jadi kita nggak perlu pegang uang. Itu kira-kira beberapa yang program yang akan kita laksanakan di tahun ini, dan insya Allah tahun depan nanti kita berpikir lagi apa yang bisa kita lakukan sehingga keadaan masjid kita itu bisa bisa ada sebuah ideal gitu. Ya, minimal awalnya sudah kita mulai untuk format itu. Nah, begitu juga bidang ini, ada bidang organisasi juga. Bidang organisasi saya tahun ini mereka memilih untuk memastikan seluruh pengurus masjid itu terbentuk dan aktif. Nah, kalau ada yang nggak aktif, nanti kalau yang bisa kita komunikasikan, kita komunikasikan gitu. Apa yang bisa kita bantu sehingga pengurus masjid atau BKM itu terbentuk dan aktif. Itulah mungkin beberapa kegiatan yang akan kita lakukan di MI Kota Banda Aceh. Kalau nanti ada yang bisa kita praktekkan di sana, silakan. Atau terus kita ini bersaudara dan berhubungan. Kalau bisa grup itu jangan dihapus. Jadi grup itu biar aja dia. Jangan sampai gini. Kalau ada grup, ini pola hidup sekarang. Kalau ada grup, kalau nggak ada bunyi-bunyi, dianggap grup itu udah mati. Enggak. Jadi kalau bunyi sesekali ada waktu ya bunyi kan gitu. Tapi kalau tak bunyi, biar aja. Minimal apa? Sepanjang ada dalam grup, kita tuh nomor kita tidak hilang. Kalau ada apa-apa di tempat kita, misalnya yang paling buruk kan, salah satu di antara kita meninggal dunia. Ya kan? Jadi minimal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah ada doa dari grup sekian lama ini. Jadi ini semacam kampung baru itu, komunitas baru kita. Jangan kita tutup. Ada daya live group keluar grup. Kalau saja keluar, biar aja di situ. Jadi nanti apapun ada informasi, kita bisa masukkan di grup-grup tersebut. Sekali-sekali bisa update kegiatan masing-masing. Nanti ada kegiatan masing-masing update gitu. Jangan menjadi ide juga buat kita nanti di Banda Aceh, kadang-kadang duluan di Banda Meriah kali. Buat apa gitu kan? Nah, kita bisa bikin di sini. Baik Bapak sekalian, itu ini waktu kita udah tinggal 1 jam lagi. Itu terkait dengan DMI, program DMI Kota Banda Aceh yang saya share. Mudah-mudahan ada yang bisa bermanfaat nanti dilaksanakan di daerah. Dan itu sudah padat untuk sebuah organisasi sosial seperti kita, organisasi masyarakat seperti ini. Karena apa? Seluruh tim di DMI Kota Banda Aceh itu orang-orang yang sibuk. Memang sengaja saya pilih anak-anak muda. Ini contoh Hasan nih. Nah, Hasan. Kan memang sibuk semua, bertugas, bekerja semua, aktif. Anak-anak muda. Jadi berdasarkan gagasan awal itu,
bahwa kita harus menyentuh seluruh Banda Aceh. Kan DMI Kota Banda Aceh, berarti seluruh masjid seluruh Kota Banda Aceh harus kesentuh. Tetapi orangnya sibuk, gimana caranya? Ya, itulah yang harus kita manage. Jadi saya mau mengatakan kepada teman-teman, yang pertama, kami memastikan bahwa semua teman-teman pengurus bisa bekerja di DMI tanpa perlu waktu khusus. Jadi kita nggak akan meminta waktu kantor. Kalau pergi ke sini nih 6 hari kan minta waktu kantor. Tapi di DMI kerja tidak meminta waktu kantor. Kenapa? Karena jam kerjanya jam sholat. Jadi nggak salah ya. Kecuali nggak sholat berjamaah di masjid. Nah itu memang tidak layak jadi anggota DMI. Masa dewan masjid nggak sholat di masjid? Ya kan? Jadi jam kerjanya jam sholat. Bahkan lebih hebat kita lagi DMI. 5 kali sehari bisa mengunjungi tempat kerja. Lebih aktif ya. Betul kan? Jadi pola pikir sederhana yang kita pikir. Karena banyak yang bilang, saya nggak sempat, saya nggak kerja di mana nggak sempat. Saya kerja di bank. Jam berapa mulai kerjanya? Jam 7 sampai jam 10 malam saya masih kerja. Oke. Saya juga rasakan itu dulu. Karena kali dulu saya pernah di bank. Kerjanya seperti itu memang. Pulangnya bahkan jam 11 malam. Tapi pertanyaannya, subuh kan nggak di bank. Subuh kan nggak di kantor. Nah, sekali minimal, kalau kita udah muslim, kalau yang lain udah nikah bisa-bisa, sekali minimal ke masjid. Kalau nggak masuk neraka. Itu saya bilang. Jadi, insya Allah bisa. Ada waktu subuh sebentar, tinggal telepon pengurus masjid. Kami insya Allah besok akan ke masjid Bapak. Saya kan diperkenalkan nanti PIC-nya. Nah, caranya seluruh anggota pengurus ini kita bagi tugasnya. Satu orang mensupervisi 2 masjid. Satu orang mensupervisi 2 masjid. Jadi yang laki-laki ya, kalau yang ibu-ibu rencana nggak jadi. Kemarin duluan ibu-ibu ambil, kami mau 2 masjid. Tapi saya berpikir dalam komunikasi dengan pengurus kan laki-laki semua pengurusnya. Jadi nanti jadi nggak efektif, jadi nggak pas. Aku pula gara-gara DMI nanti ada terjadi masalah-masalah lagi kan, saya lagi yang kena. Jadi makanya yang laki-laki aja, 1 orang 2 masjid. Dan kita sarankan sebaiknya masjid yang belum kenal, supaya orang teman kita ini bertambah sahabatnya dua masjid. Berapa banyak orang itu? Mulai dari pengurus sampai jamaahnya akan mengenal sahabat ini. Nah, tapi ada juga yang mengambil supaya memudahkan yang masjidnya sendiri 1 dan masjid lain tambahan 1. Itu untuk supervisi. Tujuannya apa? Misalnya kita tadi menghidupkan majelis taklim misalnya, atau menghidupkan kultur. Nanti orang inilah yang akan, tim kita ini akan memastikan apakah di masjid ini berjalan nggak? Apakah di masjid ini berjalan nggak? Mereka yang melaporkan ke kita dan nanti akan kita ambil langkah-langkah untuk tetap menjaga sustain itu berjalan. Nah, begitu. Jadi sederhana sekali kerja di DMI itu, insya Allah karena kita kerjanya jam sholat. Jadi nggak ada istilah nggak bisa. Apalagi nggak mungkin lah kerja dari pagi sampai malam nggak ada berhenti nggak ada ke masjidnya. Ya berhenti aja kerjanya kan. Karena sebenarnya kita bisa beribadah, bisa juga bermuamalah. Itu bapak-bapak sekalian terkait dengan DMI. Mungkin itu saja saya sampaikan dulu dan berikutnya akan saya ajarkan sedikit tentang laporan keuangan. Ya, untuk bidang organisasi tadi itu yang terkandung apa saja. Misalnya yang kita bentuk dulu berarti untuk yang memperkuat kemasjidan itu sendiri, misalnya PKM. Bidang organisasi. Ya, bidang organisasi untuk tahun ini memang kami memastikan bahwa BKM itu sudah terbentuk dan aktif. Nah, kalau BKM-nya belum aktif, kita akan buat pendekatan-pendekatan nanti apa yang bisa kita bantu. Kita tanya kendala gitu. Unsur-unsur yang terkandung di dalam BKM itu. Maksudnya? Misalkan di dalam BKM seperti yang saya pahami, Iya. itu aktif, imam, dan juga imam, pilar itu bagian dari BKM atau terpisah dari BKM? Atau langsung berada di bawah koordinasi dari BKM itu sendiri? Selama ini itu di bawah BKM. Karena sebenarnya penguasa terbesar di masjid itu BKM. Penguasa tertinggi. Karena kalau banyak kali matahari susah. Itu pasti umumnya nggak jalan. Ya kan?
Nanti bilang bilang ini jangan, ini jangan, jadi akan jalan. Jadi matahari satu di masjid itu ketua BKM. Jadi nanti yang lain mungkin semuanya koordinasi di bawah. Di atasnya pembina sama penasehat Pak ya. Jadi Sama di atas BKM itu pembina dan penasehat, tapi pembina dan penasehat tidak punya hak eksekutorial. Ya, tidak punya hak eksekutorial. Jadi cuma ada punya hak menasehati dan mengawasi. Mantau lah. Jadi ini ada garis koordinasi namanya ya, titik-titik ya, bukan garis perintah. Jadi pembina dan Jadi kan seperti Pak Ridwan tadi bilang, memang di kita di Aceh kan ada 4 yang Bilar, Melawati, Ya. Gapong, kemudian Fatih. Ya. Biasanya ada di beberapa kampung itu kan yang duduk sebagai BKM yang mereka juga. Gimana? Iya boleh, nggak apa-apa. Yang penting kan begini, misalnya ini imam rawatib, tapi merangkap sebagai ketua BKM ya. Tapi beliaulah yang paling tinggi kekuasaannya nanti. Beliau bisa mengatur imam, bisa mengatur fakih, bisa mengatur marbot. Berarti boleh gitu. Boleh. Jadi berarti posisi tertinggi dalam masjid bukan ada. Bukan. Bukan ada. BKM. Khatib itu dia. Kalau khatib kalau di sana fungsinya kayak mana? Beliau khatib dan mengatur khatib-khatib gitu. Beliau khatib, mengatur khatib dan juga mengatur imam termasuk di bawah khatib. Dua khatib, mengatur imam. Oh, Bagaimana berarti ini semacam mengangkat imam maksudnya. itu di bawah BKM itu. Jadi kalau di kami nih di sini ketua bidang itu, ketua bidang ibadah. Ketua bidang ibadah itu yang mengatur semua. Jadi bidang ibadah itu mengatur ibadah dan hukum di situ kalau nggak salah. Jadi persoalan ibadah, persoalan hukum semua di bawah beliau. Jadi apakah tapi kalau imam Syi misalnya itu garisnya putus-putus, nggak ada garis instruksi. Imam Syi itu siapa itu Imam masjid. Imam Syi bisa jadi ini masing-masing struktur ya beda, mungkin disepakati sesuai dengan daerah masing-masing. Ada yang Imam Syi itu adalah ketua BKM, ada seperti itu. Imam Syi merangkap ketua BKM, ada itu lebih bagus sebenarnya. Karena apa? Kemampuan beliau berarti mumpuni kan, sanggup sebagai Imam Syi, sanggup juga secara manajemen sebagai ketua BKM. Nah, karena fungsi ketua BKM ini sebenarnya lebih ke fungsi struktural, dan eksekutif gitu, pemerintahan di dalam masjid. Sedangkan fungsi keimaman ini fungsi bidang ibadahnya, ruhnya masjid itu di Imam Syi ini, ruhnya masjid. Ya, kenapa ruhnya masjid? Kan ruh masjid itu sholat, imam lah yang ketuanya kan gitu. Kemudian ruhnya masjid itu khatib, khutbah. Beliau lah yang mampu memanage-nya. Jadi kalau ketua BKM, kalau terpisah antara Imam Syi berarti ketua BKM memang orang yang ahli manajemen, eksekutif gitu lah, pemerintahan. Sedangkan Imam Syi ini benar-benar mengatur bidang ruhaniyah, mulai mengatur bidang imam, khatib, muazzin dan sebagainya. Beliau lah yang paling tahu. Nah ini nanti struktur tergantung dari kesepakatan masing-masing. Nanti juga ada struktur yang baku dari Departemen Agama, itu bisa dipakai. Sebenarnya itu penting kalau misalnya nanti dibuat semacam pelatihan untuk bagaimana para pengurus masjid diberi pengetahuan tentang menyusun struktur organisasi yang ada di dalam masjid itu sendiri. Iya. Jadi betul itu karena memang paling penting kan strukturnya supaya jelas juga. Jadi ada strukturnya. Karena kan masjid kita ada struktur lagi kan. Ada strukturnya, ada garis koordinasinya. Biasanya kalau garis perintah kan garis apa ya nggak putus-putus kan. Kalau garis koordinasi putus-putus. Jadi memang masing-masing. File yang sudah baku misalnya tentang struktur organisasi itu mungkin bisa di. Boleh kita coba lihat di internet ya. Saya juga belum lihat yang memang sudah resmi yang di yang DMI belum. Mungkin di pusat udah ada, tapi belum saya apa? Nanti di grup ini lah, nanti kalau ada saya share. Kalau mengenai masa Jabatan. Masa jabatan. Struktur yang baru itu sangat penting. Mungkin ini saran juga kepada DPI, mungkin kami itu pernah terjadi polemik, malah hampir kalau di Aceh besar itu yang saya tahu mungkin sama di daerah kita masing-masing, mungkin hampir
60-70% masjid hari ini menjadi persoalan ketika ada pengurangan gaji. Gaji itu berubah, maka berubah lagi struktur di gaji. Itu sangat pengaruh terhadap manajemen masjid. Maka kami mengharapkan pertama ke DMI itu adanya regulasi tentang khusus bagaimana ada struktur. Kemudian di Kementerian Agama tidak ada. Apalagi persoalan yang pernah kita tahu itu di Masjid Raya juga dulunya. Juga tidak ada sebuah struktur karena kami muncul permasalahan dulu itu kami referensi ke Masjid Raya sama Ustaz Azman itu juga tidak ada sebuah struktur yang baku. Karena kalau dulu memang imunsinya memang orang lain pun mau maju ke depan nggak mau pastinya kalau tidak ada imun. Tapi hari ini kan sudah sangat tidak lain dengan keadaan zaman. Makanya itu sangat perlu struktur untuk makanya di situ tersebut nanti masa jabatan seperti apa. Nah, walaupun itu nanti kadang-kadang ada masjid bisa bermusyawarah sendiri. Bagaimana kearifan lokal di kampung itu atau masjid itu. Ada struktur baku mungkin itu juga saran kepada DMI sampai ke pusat. Ini PR karena DMI kan baru, saya kan baru jadi PR. Jadi yang pertama gini, pertanyaan ini baru di forum ini kan. Sebelumnya belum saya dapatkan pertanyaan. Mungkin itu yang membuat saya belum membuka-buka betul terkait dengan struktur ini. Kemungkinan besar di DMI ada versi strukturnya, kemungkinan besar. Tapi nanti akan segera saya gali dulu informasinya. Bagaimana sih struktur pengurusan versi DMI? Yang saya tahu dulu ada versi Kementerian Agama, itu ada versinya. Coba kita lihat di internet kan kita lihat masing-masing. Biasa semua udah diupload. Kita coba lihat nanti kalau ada versinya. Kemudian kalau nggak ada mungkin menjadi PR juga bagi kita, nanti akan kita bicarakan di DMI itu layak kita bicarakan untuk memastikan bahwa sebuah struktur yang sesuai dengan kondisi zaman, update. Kalau dulu mungkin nggak perlu bidang multimedia. Kalau sekarang sepertinya mesti ada bidang multimedia. Ini di era metaverse. Yang baru ini kan semua ini Facebook udah metaverse, WhatsApp udah metaverse kan. Metaverse ini nanti beda Pak. Kemarin Abdul Rahman Asudesya sudah istilahnya mencanangkan itu diambil gambar ini Hajarul Aswad masuk dalam metaverse. Nah, ini apa yang terjadi? Metaverse ini nanti kita dunia baru nih. Misalnya kita buat pelatihan kayak gini, nggak perlu hadir kayak gini lagi. Nanti masing-masing di rumah sendiri pakai kacamata itu, kacamata 3 dimensi. Kita seperti di ruangan ini. Saya mengajar seperti ini, saya bisa tanya jawab semua. Begitu teknologinya nanti. Ini udah dekat, waktunya udah dekat. Bulan Oktober kemarin dimulai, itu udah mau selesai mungkin. Dan bahkan orang ibadah haji itu dipertanyakan dulu, tawaf semua bisa dilaksanakan seperti real. Nih, pakai ini real. Bisa ngomong dengan teman-teman sebelah. Sama siapa kita pergi misalnya? Sama Ustaz Kota saya pergi, udah bisa ngomong itu, komunikasi di situ. Nah, sampai begitu dibuat teknologi informasi. Kalau kita nggak punya bidang multimedia, siapa yang akan mengurus itu? Jadi pengajian-pengajian nanti akan seperti itu mungkin. Ya, kesibukan masing-masing, semua orang bisa hadir kemana-mana. Kita menghadiri pameran di Jerman misalnya, bisa Pak? Asal sudah terdaftar, kita beli ini, udah bisa masuk. Bisa kita mulai daftar masuk, tahu kita suasana ruangannya, kita masuk, kita daftar sama receptionnya, masuk ke dalam, duduk di tempat duduk berapa, itu bisa semuanya. Ini kan seakan-akan nggak mungkin gitu kan? Nah, itulah yang terjadi sekarang di dunia multimedia. Ini akan nggak lama lagi Pak, nggak lama lagi. Makanya kita nggak boleh bilang sekarang ada orang ngerti WA, ada orang Instagram punya. Jangan Pak, pelajari Pak, semuanya pelajari. Jangan ketinggalan. Untuk apa? Untuk kita isi dengan dakwah. Orang isi dengan yang lain, kita isi dengan dakwah. Ini YouTuber kita sama. terus isi beliau. Nah, itu tujuannya itu. Kita perbanyak yang positif, jangan kita perbanyak yang negatif. Yang kita tolerir ada negatif. Jadi caranya gimana? Kita bilang, oh mak lo begini kak, baru dia kirim gambar belum ulang. Caranya di situ memang udah banyak. Tapi bagaimana kita menutupi itu semua dengan yang baik-baik? Ada lagi yang bilang, alah itu bercampur-campur.
Kamu campur-campur gimana? Mau hapus punya orang nggak bisa, kita biarin. Yang kita masuk-masuk punya kita. Akhirnya jelek semua. Gimana anak kita? Gimana anak kita siap buka itu jelek, siap buka jelek gimana? Mereka tidak ada suguhan yang baik. Nah, makanya sekarang dunia Itu orang goyang saja editor kan, kalau ada baik kan nanti orang tambah parah kan. betul. Nah, jadi makanya kita harus masuk. Nah, ini dulu kita ada betul. Oke, baik. Dan sekarang kita ini Jadi kan ini kita di kampung Pak. ya, Kalau di kabupaten kota atau di kecamatan mungkin kan orangnya banyak juga, yang masjidnya itu jemaah banyak. Ini di kampung ada satu desa cuma juga, satu desa itu kakaknya cuma 7 kakak. oke. Nah, bisa dibayangkan tuh. Kalau di batu 7 kakak kalau kali 2 baru 140 jiwa. Ya, Itu udah laki perempuan. ya, Jadi ya mohon maaf Pak, kita bayangkan di desa kampung itu yang di bawah sekian dia sudah jadi pengurus DKM, dia jadi apa imam masjid, apa khatib penjibilan semua tadi kan. ya, Nah, kemudian ini tambah lagi SDMI kan, kan. Lalu kita mencari orang yang aktif dulu tadi, ya, subuh aja cuma 2 orang Pak. ya, Nah, ya, kalau kita tunjuk orang saya kampung itu Pak. ya. Cuman itu tadi yang ingin saya tanyakan, kan apa sampai saat ini kan memang belum ada aturan pengurus BKM atau masjid itu ini jadi pengurus BNI yang nggak ada aturan tuh nggak boleh tuh, gimana Pak? Nggak masalah. Misalnya imam, dia imam, dia BKM, dia ketua BKM, dia sepanjang mampu nggak masalah. Karena kita itu kan amal jariah, kan? Nah, jadi insya Allah nggak apa-apa. Nah, cuma gini Pak, kalau yang Bapak bilang tadi ini 70 kakak, bagaimana kita memenuhi masjid? Nanti yang sholat 2 orang, nggak begitu, itulah tugas kita BKM. Ya itu Pak. Artinya apa? Mapping dulu yang kemarin tuh. Mapping dulu, pastikan 70 kakak ini berapa orang laki-laki yang dewasa, berapa orang laki-laki yang baru balik, berapa orang anak laki-laki yang belum balik. Itu semua menjadi anak-anak masjid. Nah, itu tugas kita bawa. Kalau ada perlu permainan, buat permainan di masjid. Kalau perlu supaya mereka datang gimana? Caranya pikirkan supaya mereka main di masjid. Dan masjidlah tempat yang paling indah bagi mereka. Harus itu kita buat. Nah, ini Pak, ada satu lagi Pak. Ya. Nah, ini istilahnya Ini benar meriah, kata Timon. saya cek dulu. Oh, jadi mana? Oh, salah. Ini Pak yang saya alami. Kan kemarin Ya, ada orang kawan kita menyampaikan khutbah dikasih 50 kan kita ada yang ketawa di mana. Ya. Rupiah Ya. kan ketawa. Ini Pak menurut Pak. Maksud saya ingin sampaikan bagaimana caranya kita itu kadang kita yang mengalami kita sendiri. ya. Kalau saya pribadi Pak, jangan 50, ada sering nggak dikasih itu Pak. Nah ini mau apa? Jadi kan mau kita sampaikan kita sebagai pelakunya gitu kan. Nggak, ini bukan kampung ketika saya tur di masjid-masjid itu kan. Nah, juga kemarin kita sampaikan bahwa Pak ada yang apa? 50 mesti ketawa. Bagaimana kalau nggak ada gitu Pak? Dan saya Nggak mungkin minta kan, mau pulang.